Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khataman nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan bisa hadir solat dan beriktikaf di masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana dengan bimbingan dan arahan beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah tidak diutuskan, maka manusia tidak bisa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang kalimat sufi, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Aku kenal Tuhanku dengan akal. Akal tidak bisa mengenal Tuhan. Akal, betapa banyak orang yang pandai, orang intelektual, hebat-hebat, tapi dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu akan terjerumus ke dalam jurang apabila tidak ada wahyu. Maka ketika ada pertanyaan, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Maka jawabannya adalah araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Wa Muhammadun arsyadani ila muradi rabbi. Dan Rasulullah lah yang memberikan aku petunjuk sehingga aku bisa mengenal Tuhanku. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengulang kembali tentang beberapa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dosa-dosa kita, yang mana dalam bulan Ramadan Rasulullah telah memberikan informasi bahwa kita semua yang telah melaksanakan dan terus bersungguh-sungguh sampai satu hari lagi, sampai terakhir melaksanakan puasa Ramadan, kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang mana dan apakah kita pelaku dosa kecil ataupun kita pelaku dosa besar, yang namanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tentunya kita berhusnuzan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa dosa besar itu ada 7. Yang pertama, menyekutukan Allah, syirik. Kemudian yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Kemudian yang keempat, memakan harta anak yatim. Kemudian yang kelima, makan riba. Kemudian yang keenam, al-firaru yaumuz zahfi, yaitu melarikan diri dalam peperangan. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita yang mukminah.
Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk yang dosa besar itu lagi membunuh jiwa, kemudian al-uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kalau hadis yang lain dah kita tambah 7 menjadi 8, 9. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar? Rasulullah lagi menjawab, qauluz zur, perkataan dusta. 9 sudah 9. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, yaitu syahadatuz zur, saksi palsu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, dosa besar ada 10 macam. Dan ketika kita mengatakan dosa besar, maka itu pasti dalam maknanya dia itu ada yang namanya dosa kecil. Jadi setiap dikatakan dosa besar pasti bermakna ya ada dosa kecil. Apakah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah final? Ini dalam versi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini kita akan mencoba melihat berapa macam al-kabair yang telah ditulis ataupun diteliti oleh para ulama yang terdapat di dalam kitabullah, dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam hadis Rasulullah SAW telah menyampaikan 7, dan bagaimana versi Al-Quran, berapa macam dosa besar yang tersebut dalam Al-Quran Al-Karim. Seorang ulama besar, Al-Alim Al-Kabir rahimahullah, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, faghafarallahu lahu wa ja'ala al-jannata a'la maswahu wa nantafi'u bi'ilmihi. Beliau telah menulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Kabair fil Qur'ani. Beliau menulis ada 16 macam. 16 macam itu dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Karena perdebatan antara dosa besar dan dosa kecil itu telah terjadi sejak zaman Khalifah Al-Abbasiyah. Dulu diceritakan sebahagian ulama mengatakan yang dikatakan dengan dosa besar adalah setiap sesuatu yang dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala azabun alim, kemudian azabun azim. Ini adalah kategori dosa besar. Ketika seorang ulama yang bernama Amr bin Ubaid Al-Abbasi zaman dahulu
ketika ingin ditanyakan tentang berapa macam dosa besar yang tertulis atau tersebut dalam Al-Quranul Karim, beliau tidak menjawab langsung. Jadi kalau ulama itu kalau ditanyakan, misalnya ada ulama ustaz atau padangku nyo lum perle nyo nampum kiban nyam menyogonya ulama hana langsung jawab, menunduk kemudian berpikir walaupun dia tunduk. Tapi kalau nak urang pertanyaan dari jamaah kalau habis dari jamaah baru jamaah tikai pertanyaan mekung gitu nyan. Yang pertama hana khasiah, boleh jadi nyogudupu pun cik enam menteng kan, tapi warrasikhuna fi ilmihim, orang-orang yang rasih ilmunya itu ketika ditanyakan oleh jamaah dia tunduk dan berfikir, berhenti sejenak, duduk dia. Ketika Amr bin Ubaid ditanyakan oleh jamaahnya, ya Syekh, kami ini ingin tahu masalah dosa besar, karena yang kami dengar pada ceramah-ceramah ataupun penjelasan guru kami, dosa besar itu cuma 7, 5, kemudian semuanya digabung jadi 10. Dan bagaimanakah sebenarnya, berapa macamkah dosa besar itu yang tertulis dalam kitab Allah, dalam Quran? Ketika terkait dengan Al-Quran, Amr bin Ubaid wa kana zahidun min zuhadiha, beliau adalah ulama yang zahid min zuhadiha, yang pada waktu itu orang yang tidak pernah mengemis kepada pemerintah, artinya kepada khalifah. Kalau orang lain datang ke pimpinan ataupun ke raja, khalifah, beliau itu jarang datang dan tidak akan datang kepada khalifah untuk meminta-minta. Maka beliau dianggap ulama yang zuhud. Lalu ketika ada pertanyaan itu, beliau langsung pergi menghadap Abu Abdullahil Ja'far As-Sadiqi. Beliau pergi kepada wahwa awwalun nasa bi ayyus'ala. Oleh tingkir mikir nyoba so katanya. Hana tempat tanya ulama payah teman yang lo. Seorang ulama ketika ditanya seperti pertanyaan itu, dia berpikir bakso lu ni temannya. Kemudian wadakhalu Amr bin Ubaid al-Basri, pergilah beliau itu ala Sayyidina Abi Ja'far As-Sadiqi, pergilah ke beliau kepada Abu Ja'far, Sayyidina Abu Ja'far As-Sadiq Muhammad bin Sadiq, wa huwa awwalun nas bi ayyus'al. Inilah orang yang pantas kita tanya kepada beliau. Fa huwa alimun min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keluarga ahli bait, keluarga daripada Sayyidina Hasan, Husain, terus sampai Zainal Abidin, kemudian Ja'far As-Sadiq, berarti cucu daripada Nabi. Alladhi futisha fi kunuzil Quran. Beliaulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia tentang Al-Quran, wa istakhraju minhal asrar, dan
wa asya fi rihabil faid, dan telah diberikan oleh Allah kelebihan dalam ilmu dan dalam ilmu. Maka lalu Abu Ja'far Nus-Sadiq datang. Falamma jalasa, kantor rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, piu get. Falamma jalasa, ketika beliau masuk ke rumah, qara'a qaulullah subhanahu wa ta'ala, beliau langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertama rumah dibaca je ayatnya. Apa ayat dibaca? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Ini ayat surah An-Najm. Beliau baca, setelah beliau baca diam beliau. Setelah beliau diam, qala Abu Abdullah bin Ja'far, kemudian Abu Muhammad bin Ja'far bertanya, ma askataka ya Amru, hai pakon kata tengah sudah baca Quran. Karena tok jami bantu jami rumah gebet jo ulang tengah. Maka dijawab oleh Amr bin Ubaid, uhibbu, ya, uhibbu, saya ingin kata beliau, an a'rifa kabaira min kitabillahi, saya ingin mengetahui dosa-dosa besar yang termaktub dalam Quran. Kemudian beliau bertanya, kenapa mesti nejak balon ni tanya mentuji ide tago barat kena cik ulama, ide timu kena cik ulama, ke menceh nejak kena uban Aceh uji dah. Kena ai tanya ini ke ulama, ide na ulama kepu menceh tak nejak ji kena bikin le Amr bin Ubaid menyo masalah Qurannya hana payah tak tanya batago ulama je kedeh atau kedeh kena, karena namanteng udep ahlul bait. Qurannya dibetren oleh Allah Subhanahu wa taala biwasitati Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kebetulan roje bak cik ron nyo Quran roje gejo bak cik ron. Sungguh kamu yakin faqad a'taqallahu min kunuzil Quran, kamu yakin bahwa inti daripada ilmu pasti nalah bak cucu, nalah bak cucu, nalah badron bila Allah Subhanahu wa taala gekelle Abu Ja'far ay khairan biha sa'alta, laga ada pertanyaan don, ay jita, engkau telah datang, liman ya'rifuha, bagi orang yang tahu tentang jawabannya. Tanya-tanya kena si gogo tetet temayong tatanyong ba urang kon bidangi, tatanyong bukan orangnya, ada masalah-masalah tatanyong kon ba urang gekeli Abu Ja'far nyopah dah gak betul dron ditanyang ba urang yang mupo. Lalu Abu Abdullah bin Ja'far As-Sadiq menjawab, jadi hana meri rumpum otena pertanyaan hana opeh tade walau kitab lagi
cok kita buka lagi elok tu buka le hana empuh hana tapai nyo hana menguasai hana menguasai hana tapai lalu tu pada ayat padu Abu Abdullah bin Ja'far As-Sadiq langsung menjawab, dari semua Al-Quran itu tidak beliau buka dan menjawab terus berurutan satu persatu. Beliau mengatakan, sesungguhnya dosa al-kabair fil Qur'anil Karim, dosa besar dalam perspektif Al-Quran itu ada 16 macam, 16 boh ganti puluh 16, dan beliau langsung membaca satu persatu. Ini suatu pertanda bahawa memang beliau itu tahu berurutan dari ayat-ayat itu, di mana dalam satu Al-Quran itu terus beliau urut satu persatu sampai 16. Yang pertama dosa besar dalam Al-Quran adalah al-kabiratul ula asyirku, syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha, dan Allah akan mengampunkan selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Dan Allah berfirman lagi, innahu, sesungguhnya, taukid, ini taukid, inna, betul-betul ya maknanya, innahu man yusyrik billahi, orang yang dia itu berbuat syirik, faqad harramallahu alaihil jannata, gepaharam oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh dia nyan, gepaharam tamang surga. Nyo berat sanksi pada syirik. Maka ini satu-satunya dosa apabila tidak benar-benar bertaubat dan beralih, maka ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik itu ada dua bahagian. Ada yang disebut dengan syirkun jali, syirik jali, dan ada yang disebut dengan syirkun khafi. Syirik jali jelas adalah orang-orang yang dia itu mengakui adanya kekuatan yang lain di atas sumber daripada segala sumber kekuatan di dunia ini, yaitu kekuatan zat. Adanya kekuatan lain, ya tembah matauro, iya tembah lemo, itembah patung, tembah apui. Dia menganggap ada kekuatan lain di situ, di atas segala sumber kekuatan yang ada di dunia ini. Ini itu kekuatan Allah zat. Yang kedua, menganggap diri lu hana bubuh syirik, lu hantar sembah matauro, dan lu hantam ya sembah apui. Tapi nak buat syirik ni berkenaan syirkun khafi. Syirik khafi, syirik khafinya adalah ittakhazal asbaba wa nasiya khaliqal asbab. Yang kekun syirik khafi, but yang dipubut oleh orangnya ittakhazal asbab, dia itu mengambil sebab, wa nasiya khaliqal asbab, dan dia lupa pencipta sebab itu sendiri. Merumpok ngabua, assalamualaikum abua, tak boleh lun kalian rombro sakit, lu tak boleh tu. Oh, hana masalah abua yang sakit. Abua sakit, abua ajak pak Doktor Ahmad
tina ijo ubat Dr. Ahmad nya ti bapa penyakit abah si gamen hana nyola hai patih si doktor nya nyo Dr. Ahmad bertuh nya bagakeun nya kalimat ketika menyebutkan sebuah kalimat mengutamakan sebab dokter itu sembuh dia penyakit seseorang karena dokternya ijo ubat dokternya nyo kalimat dia itu mengambil sebab. Padahal dokter itu diberikan dia itu hanya punya kemampuan untuk memilih obat, sedangkan semuanya yang pulihnya adalah yang menggerakkan sembuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu takun lagi ngan nyogeun syirik khafi keleur lagengan apa nenanya rojeh wate mata awak cahaya betul je melimong dan hanapeng Yohana lun kagatin kamati nyan kata-kata hon aja ada begahnya tadu bapak manok ada begahnya ji hebat kana lun bapak manok ada begah mandum nyu ciri khafi ciri khafi. Kemudian kata ulama tauhid, sebahagian orang itu ya'budullaha liyura makanahu, dia itu untuk beribadah kepada Allah itu liyura makanahu, untuk dilihat oleh orang-orang tertentu menyertai rumah memandam kawin nya ujak kemayang becut nyohana ujak nak mengatkan lelih tuan begini begitu kan nyuri agam ngan cit lah napah cit nyohana ujak mah hantu bungeh awak inong macam. Jadi ibadah itu sudah sangkut paut dengan orang lain, sudah ada pengaruh-pengaruh tertentu nyo syirkun khafi. Jadi syirik nyo kadang-kadang perbuatan tayang lagi kan, maka baik kita ulang-ulang dan minta ampun pada bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya'su min rauhillah, putus asa. Urang putus asa dosa besar. Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah. Baik putus asa kata bak rahmat Allah. Urang putus asanya adalah kafir. Putus asa. Oh je kamu tiga-tiga jak tegula. Tegelun oh je tiga-tiga jak tegula Pak Imam, Pak Khalis, tabuh kelas, tabuh bangku dan tiga menumpa. Ilon kala gonyang kana rumah, kana motor, kana ayo kana je ilon hana, bati Tuhan hana di. Lagi ancit takalan holain goyan na ni nang ilung hek gawe na ni agama dum biti Tuhan nyo hana di. Nyan munyo nyambut nyu syirik. Semua yang diberikan Allah itu terbaik bagi kita nyo. Hanjut tentang Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa kepada Allah. Kemudian yang kelima, amnu makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Merasa aman, hana takut ke siksa Allah. Ketika Allah berputus bala menyuguhkan lagu-lagu, baik kamu judi dengan kampung. Dengan pocok berdirinya, baik pergi maksiat ino. Jauh le punya, drop urutan. Kamu menjudi nama laki peng maron. Nama laki peng rohana kan kamu menjudi peng roh kan. Hai kah menjudi kamu hidup bala kamu oleh Tuhan Allah hidup bala bengeh. Pane bala bala apa tsunami hentena leyan tribeton terjadi nyan kata-kata nyangkeun amnu makrillah tak tentang dengan Allah, menentang Allah, hana takut pada azab Allah Subhanahu nyo dosa besar. Fala ya'manu makrallah, Allah Quran. Hana dia itu tidak akan aman dari siksa Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Yang keempat adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Allah berfirman, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
Coba bapak berfikir, ketika Allah geken wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiya, menyatakan yang baru lain tah dalil wajib mengabdi kepada orang tua pasti kekelirunya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nya ayat ni. Tapi inu kan yang geleh. Gituleh inu wa barran biwalidati. Nyoto nya jawab pertanyaannya. Mio menyulun tanya yang bajamaah. Nganji jawab pertanyaannya tidak urus inu. Pak Imam Khalis. Daulah hanen teje lom dap hanen teje dapat palai hanen te bahkan wa barram biwalidati nyo itulah orang yang telah diberikan oleh Allah min kunuzil Quran, pemahaman Abu Abdullah bin Ja'far terhadap Al-Quran yang begitu mendalam. Beliau memakai ayat wa barram biwalidati. Walidah adalah ibu. Nabi kan tapi ketua yang pertama baik ibu. Quran diutamakan ibu. Wa barran biwalidati, ibu bukan bapak. Walidun bapak, walidati adalah ibu. Kemudian yang kelima, membunuh. Kemudian yang keenam, qadzful muhsanatil ghafilati minal mu'minin, menuduh perempuan-perempuan mukmin melakukan pekerjaan yang keji tanpa ada saksi. Ini dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah makan riba. Yang kedelapan adalah al-firaru yaumaz zahfi, melarikan diri dalam peperangan. Kemudian yang ke-9 aklu malal yatim, yaitu makan harta anak yatim. Yang ke-10 adalah az-zina. Kemudian yang ke-11 adalah syahadatuz zur wa katamas syahadah, saksi palsu. Saksi palsu pertama, saksi palsu dosa besar, dan pegat saksi palsunya anak depe dalam puasa, tapi kadang-kadang saksi palsu batu puasa saksi palsu pegang anak betul. Saksi palsu kejadian di le bahagian ublo motor paduk yu motor tutu nyu necok motor tutu di bel agak dah nyu hana tak agak begini gitu gecok de lepaknya di buah dia melabuh motor melabuh ikun dan kumungan abu apa dalam motor Ibn Aceh kan lagak motor buah wateja telung galai likut lagi hati pataking tinggi tiblah padahal motornya pergai pebame legai grup langgung teh tiga dia langkung lanyong pula bingkui email bertonti pegat lagak ada kele agen ini cok motor pak gurunya anak jauh mengajar lung batanya ho gejabat tempat geblo de lebuanya nyenzur ke pakang ndap gah ju te belum motornya pergai pebame legai grup langkung makali pegai kalagak teman dia dan belum toto nya nazur lagi anjing blok tanah murah tat pakai tanahnya lagak tat strategis naik blok ni cok you lagak apa yo tai do kai depu nak kuburan pe boh na naik pinah blok ni dur syahadatud dur nyo le bagian batu pota yang nyo gedangan cerita. Kemudian yang ke 12 al-yaminul ghumus. Yaminul ghumusnya cak orang tik lapui ada ghumus cak orang tik lapui bergerak orang lan neraka yatet orang nya ghumus juga
Yaminul ghumus, dia itu bersumpah atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Bunyikan tu menteji yang cok pembos yung tumpah asapam. Nanti gede nya ghumus. Yaminul ghumus, nya dosa besar. Kemudian yang kelihlah al-ghulul. Maka tinggal huruf kiamat deh jita pencuri dah korupsi onyok pencuri nak mantalah je pencuri onyok koruptor gekenlah Allah dalam Quran wa may al-ghulul wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamati bima ghalla bihi. Huruf kiamat deh tengah nyuk koruptor ghulul. Kemudian yang ke-15 yang ke-14 adalah syurbil khamri pitabe. Kemudian yang ke-15 tarkus shalah, urang hana temayang. Urang hana temayang nyo dosa reu. Lagi urang hana temayang goeng kota. Temayang tan. Puasa teh walafiat kan kibana. Pita-pita ju puasa temayang. Sah terserah kalau dia puasa aja bagus sah. Yang tidak bisa kita tahu apakah makbul atau tidak, karena puasanya adalah makbul. Urang kasah puasa ibantah puasa sesuai dengan aturan, tapi hana makbul. Iban makbul goknya puasa sedangkan goknya melakukan dosa besar hana temayang. Iban cara makbul. Maka urang buka puasa barame-rame lih buka puasa hana temayang entah puasa matalah sah Allah makbul terserah Allah. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana makbulnya puasa wahwa fi maksiatin, dia dalam maksiat kepada Allah, melakukan dosa besar. Kemudian yang ke-16 adalah naqzul ahdi wa qati'ur rahim, orang yang beringkar janji dan orang yang memutuskan silaturahmi. Ini dosa besar. Tulit kemudian puputuh silaturahmi. Maka untuk terperbaiki yang terakhirnya adalah wate raya urang yang ka silaturahmi tanya ka kurang, maka terperbaiki talakemah bersilaturahmi ba raya tapi bersih mendung supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.